Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mengulas sebuah tulisan ya yang ditulis oleh Kang Muhammad bin Qasim ya. Dan di Facebooknya itu tertulis Muhammad bin Qasim. Dan tulisan yang akan diulas itu adalah tentang nakobah. Jadi sebenarnya nakobah itu dia itu mengisbat satu kabilah atau bagaimana sebenarnya, ya. Nah, dan di sini akan dijelaskan oleh Muhammad bin Qasim. Muhammad bin Qasim yang beliau itu kalau di Facebooknya itu dikatakan historian dadakan, aji mumpung, bisa dapat fulus, bisa dapat ketenaran. Siapa lagi kalau bukan dia? Ini saya kurang begitu tahu ya asalnya beliau itu dari mana. Nah, tapi dari sekilas dari apa yang dituliskan di sini, di sana itu atau tulisan-tulisannya itu mengacu kepada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ya, atau mengkritisi kepada nasabnya Ba'lawi. Ya, di sana ada tulisan yang berjudul Mustahil Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman, dan mungkin dalam kesempatan yang lain akan saya ulas ya mengenai hal itu. Kemudian juga ada kesepakatan ulama NU hanya mengakui Sayyid atau Syarif sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gak dikenal istilah Habib sebagai keturunan Rasulullah. Kemudian selanjutnya ada fitnatus sarra ya, ada fitnatus sarra. Kemudian juga naqabatul asyraf, tidak pernah mengisbat suatu marga atau klan tertentu seperti Ba'lawi sebagai sadah. Nah, ini adalah sebuah tulisan yang menarik untuk kita ulas, untuk kita bahas. Nah, jadi sebenarnya untuk nakobah-nakobah yang ada di dunia itu, apakah mereka itu mengisbatkan satu kabilah atau mengisbatkan sebuah klan, bahwa klan itu merupakan dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau bukan? Nah, enggak ternyata. Maka di sini kata Kang Muhammad Qasim ini, melainkan nakobah asyraf hanya mengisbat orang per orang sebagai sadah bagi yang terkonfirmasi. Nakobatul asyraf di masa Abbasiyah berlanjut pada masa Ottoman dan berakhir tahun 1924, tidak pernah mengisbat salah seorang pun dari sekian banyak marga Ba'lawi. Lantas atas dasar apa digembar-gemborkan kalau Nakobatul Asyraf mengisbat Ba'lawi? Nakobatul Asyraf telah mewariskan nasab-nasab sadah yang telah diisbatnya hingga 1924 di dalam 47 buku catatan sadah, dan tidak ada sepotong pun Ba'lawi yang diisbat sebagai Sayyid ataupun Syarif. Yang masih kekeh Nakobah Asyraf mengisbat Ba'lawi, datangkan hujah apabila Anda berkata benar. Nah, lebih jauh tentang Nakobatul Asyraf bisa cek di link itu di bawah ya. Oke. Nah, dan di situ ada fotonya ya, di situ. Nah, tuh. Majalah fihi tadzakir, apa itu kurang jelas ya, Sayfizadah Afandi wa Hujajun Naqib alal Asyraf As-Sayyid Muhammad bin Faiz Afandi Hafid Az-Zuhdi Abdullah Afandi, tahun atau sanah alaf umiyatin khamsah ya, 1205 Hijriyah. Nah, kemudian di situ karena menyebutkan link ya. Nah, di situ ada tanya jawab mengenai isbat nasab sadah. Pertanyaan, siapa sih sebenarnya yang berhak mengisbat nasab sadah atau kalangan sayyid ataupun syarif? Jawab, yang mengisbat nasab sadah adalah lembaga khusus yang dibentuk untuk itu, yaitu Naqabatul Asyraf, Naqabah Asyraf. Jadi tidak benar apabila ada orang per orang atau person yang dikatakan mengisbat nasab sadah seperti klaim bahwa Ibnu Hajar Al-Haytami, An-Nabhani, Ibrahim bin Mansur, atau ada ratusan 140 ulama
telah mengisbat nasab satu klan tertentu. Sekali lagi, yang berhak untuk mengisbat nasab sadah adalah Naqabatul Ashraf, bukan orang per orang atau person, ya. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi, Naqabah Ashraf itu sejak kapan dibentuk dan sampai kapan? Jawab, sejak masa dinasti Abbasiyah telah ada pencatatan sada dan berlanjut saat masa Kesultanan Turki Utsmani hingga tahun 1924. Oke, itu berarti untuk Naqabatul Ashraf itu semenjak dinasti Abbasiyah, ya. Oke, artinya di abad-abad awal Hijriah. Nah, kemudian pertanyaan, apakah Naqabatul Ashraf hanya mengisbat nasab sadah yang berada di Turki saja? Kan eranya Kesultanan Turki Utsmani. Jawaban, tidak. Bahkan mengisbat nasab dari seluruh negeri-negeri Islam yang menjadi wilayah atau kuasa Kesultanan Turki Utsmani seperti Hijaz, Yaman, Maroko, Syam, Irak, Palestina, dan lain-lain. Ya, berarti memang tidak hanya terbatas pada daerah Turki saja, tetapi mencakup daerah-daerah yang lain juga. Pertanyaan, apakah klan Ba'alawi sudah diisbat oleh Naqabatul Ashraf? Jawaban, Naqabatul Ashraf tidak mengisbat berdasarkan klan atau marga, melainkan mengisbat orang per orang atau person yang mengaku sebagai Sayyid ataupun Syarif. Oke. Pertanyaan, apakah ada di antara Ba'alawi yang sudah diisbat oleh Naqabatul Ashraf? Jawaban, tidak ada satupun orang dari sekian banyak klan Ba'alawi yang diisbat oleh Naqabatul Ashraf. Oke, berarti memang nggak ada, ya. Nah, sesuai dengan tulisan yang dituliskan di sini. Pertanyaan, kenapa bisa begitu? Bukankah Ba'alawi sudah eksis sejak zaman Abbasiyah, sejak masa Abbasiyah? Jawaban, benar. Namun faktanya, hingga berakhirnya Naqabatul Ashraf masa Ottoman tahun 1924, tidak ada satupun orang dari sekian banyak klan Ba'alawi yang diisbat nasabnya. Oke, berarti memang nggak ada, ya, dari semenjak masa Abbasiyah, ya, sampai selesainya atau runtuhnya Turki Ottoman. Kemudian selanjutnya pertanyaan, mungkin saja belum diisbat karena mereka hidupnya jauh di pedalaman Yaman, atau mungkin juga karena Ba'alawi sudah banyak pindah ke Nusantara yang notabene itu bukan wilayah kekuasaan Kesultanan Turki Ottoman, melainkan wilayah jajahan Kerajaan Belanda. Jawab, 1. Basis Ba'alawi memang di Hadramut, Yaman. Namun toh banyak sadah di Yaman yang sudah diisbat nasabnya. Selanjutnya, abad ke-18 Masehi sudah banyak Ba'alawi yang masuk Hijaz untuk menuntut ilmu ataupun bekerja. Tapi toh mereka tidak ada satupun yang diisbat nasabnya sebagai sadah oleh Naqabatul Ashraf. Yang aneh, mereka Ba'alawi mengaku-ngaku Sayyid, padahal tanpa ada pengakuan atau isbat dari Naqabatul Ashraf. Sehingga mereka Ba'alawi pada tahun 1899 diultimatum oleh Amir Hijaz, yaitu Syarif Aunur Rafiq bin Muhammad bin Abdul Mu'in bin Aun, untuk tidak mengaku-ngaku sebagai Sayyid dan akan mendapatkan sanksi apabila melanggar. Oke, kedua, benar, sudah banyak Ba'alawi yang migrasi ke jajahan Belanda, yaitu Nusantara pada abad ke-19 Masehi. Namun Ba'alawi Nusantara ada juga yang ke Hijaz untuk menuntut ilmu, seperti Utsman bin Yahya. Jadi peluang untuk diisbat nasabnya oleh Naqabatul Ashraf, tapi faktanya tidak ada satupun yang diisbat. Bahkan anehnya, Habib Utsman bin Yahya malah mengusulkan ke kerajaan Belanda agar gelar Sayyid dan Syarifah untuk Ba'alawi diterima atau diakui oleh kerajaan Belanda. Oke, jadi kalau yang kita ulas kemarin, ya, bahwa yang mengirimkan surat kepada Belanda sampai 3 kali permohonan itu adalah anaknya Utsman bin Yahya yang bernama Yahya bin Utsman bin Yahya itu, ya. Dan kejadian itu terjadi pada tahun 1930-an, 30, 31 sampai 33 itu, ya. Oke. Mungkin ini bisa jadi sedikit revisi, ya. Oke, selanjutnya pertanyaan, tadi Anda mengatakan kalau Naqabatul Ashraf masa Kesultanan Turki Ottoman berakhir 1924. Lantas siapa yang meneruskan atau mewarisi pencatatan nasab sadah setelah itu hingga sekarang tahun 2024? Jawaban, benar. Pasca berakhirnya tahun 1924 di negara-negara merdeka pecahan Kesultanan Turki, sadah yang telah diisbat nasabnya melanjutkan pencatatan mandiri serta membentuk nakobah tersendiri di negara masing-masing. Berikut ini di antara nakobah yang melakukan pencatatan atau isbat nasab pasca 1924. Saudi Arabia itu adalah Jannatul Ansab yang diketuai oleh Syarif Syakir bin Haza Al-Abdali Al-Hasani. Kemudian di Turki, Al-Ashraful Hashimiyun
Turkiyu Jumhuriyati Nakibul Ashraf. Dipimpin oleh Said Munir Al-Ashwaiqi Al-Husaini. Kemudian di Maroko, Sadatul Ashraf Al-Adarisah Al-Mamlakah Al-Maghribiyah dipimpin oleh Asy-Syarif Abdul Razak bin Hamid Al-Khalifah Al-Idrisi Al-Hasani. Kemudian di Suriah, Naqabah As-Sadatul Ashraf Suriah dipimpin oleh Said Sadi Syatuf As-Sayyadi Al-Husaini. Kemudian di Irak, Syndicate of Iraq Noblemen atau Naqabatul Ashraf Al-Iraqi yang dipimpin oleh As-Sayyid Syarif Ahmad An-Nuaimi Ar-Rifai Al-Husaini. Kemudian Yordanian Naqabah dipimpin oleh Syarif Abdul Karim Al-Harithi Al-Hasani. Kemudian di Libanon ada Sadatul Ashraf Al-Hashimiyun dipimpin oleh Said Jamil Al-Husaini, jalur keturunan Imam Hasan, adik daripada Imam Muhammad An-Naqib. Oleh tulisan ini ya, oleh Muhammad bin Qasim dan untuk referensi-referensi yang digunakan atau bisa dibuka itu ada di sana dengan merujuk ke buku catatan nasab milik Naqabatul Ashraf. Kemudian yang ketiga dan yang keempat itu buktinya ada pada penulisnya ya. Nah, mungkin dalam kesempatan yang lain akan kita ulas ya bagaimana Naqabah yang ada di sana. Yang pada intinya adalah untuk Naqabah yang semenjak pada zaman atau masa Bani Abbasiyah atau dinasti Abbasiyah. Mulai dari dinasti Abbasiyah sampai dinasti Turki Utsmani itu tidak pernah mencatat salah seorang pun dari Ba'alawi itu sebagai As-Sayyid ataupun As-Syarif. Ya, ini sesuai dengan penuturan yang dituliskan oleh Kang Muhammad Qasim itu ya. Dan pada pasca tahun 1924 yaitu pasca di mana Turki Utsmani itu sudah runtuh ya, maka pencatatan itu dilakukan secara mandiri di beberapa daerah, ada di Maroko, kemudian ada di Turki, kemudian ada di Yordania, kemudian ada juga di Arab Saudi ya. Nah, itu mungkin sebuah informasi yang cukup penting bagi kita, bahwa memang untuk Ba'alawi itu sendiri tidak pernah nasabnya itu diisbat. Tidak seorang pun dari personal ya, dari kalangan Ba'alawi itu tertulis atau diisbat nasabnya oleh Naqabatul Ashraf semenjak dinasti Bani Abbasiyah sampai kepada akhir ya, dinasti Turki Ottoman ya, itu tidak pernah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.